Menanggapi status TSK diduga Ruben Onsu seperti apa? Kaget lah. Aku kaget banget kemarin itu. Memang sih sebenarnya namanya kan RSO dibilang. Iya. RSO aku pikir oh enggak lah ini judulnya aja. Tapi setelah aku ikutin di menit keempat, menit keempat 9 sampai menit 4:13 ternyata semakin kuat, oh ternyata RO. Dan di situ pas aku kaget kan, aku langsung screenshot, langsung konfirmasi ke orang sekitarnya RO, dan RO lagi pengajian dan belum tahu itu RO, tapi ternyata di sosmed udah heboh. Di sosmed udah heboh, dia masih pengajian, ya aku cobaannya berat banget. Di saat mau pengadilan kan mau pengadilan tuh asli. Iya. Tiba-tiba masuk ini, aduh, padahal laporannya dari ya semua nggak ada yang menduga, tiba-tiba aja pas jam sekitar setengah jamnya pengumuman dari akun NM mengenai CEO. Setengah jam kemudian pengumuman RSO TSK bareng. Jadi ini situasi sosmed ya. Situasi sosmed setengah jam sebelumnya, sekitar jam 6 itu heboh dengan CEO. Wow, yang berpihak sama RO, rame menghujat-hujat CEO punya utang segala macam sama NM. Begitu setengah jam keluar ini dari TSK, langsung persnya CEO nyurah ke sini, persnya RO diem aja. cari tahu DM berbalas pantun ya? Yes, bacanya setengah jam. Oke. Apakah? Gak ngerti saya, setengah jam. Kaget gak sih kaget status lah. TSK ini? Misalnya fansnya RO lagi berbahagia nih, statusnya CEO ternyata ngutang nih, gak bayar 200 juta. Lagi berbahagia nih fansnya RO. Ngata-ngatain nih di sana nih, tiba-tiba di sini keluar TSK, fansnya CEO bahagia kata-ngatain di sini. Apa yang Mbak Tessa lakukan ketika pertama kali mendengar status TSK itu? Gue pertama kali lihat, lagi scroll YouTube kan, nunggu Isya itu kan, lagi nunggu Isya karena itu jam 19 belum azan. Gue lagi scroll kaget. Judulnya pertama dari akun yang aku nggak ngerti. Aku scroll lagi, ini cuma jual nama nih. Aku scroll lagi dari akun yang bener-bener termasuk dari akun kalian nih. Gue bilang ini bener nih namanya, nggak mungkin dong akun-akun bener, akun-akun besar namanya asal-asal. Gue ikutin kan, gue dengerin gitu penyidik ngomong di menit keempat 9 sampai 13 itu. Di situ aku dapat kepastian, oh ternyata si RO TSK. Lemes lah, terus DM masuk melakukan banyak nih teman-teman nilai, teman-teman TikToker ya. Ini gimana nih gue live besok diserang nih gue sama pencinta CEO nih, abis nih gue nih besok ngomong apa nih. Terus gue bilang apa, cuma udah diam aja lu sampai pagi. Sampai pagi diem, gak ada pasang status apapun. Gak ada, lagi bingung, aduh mampus gue dihujat, mati gue. DM banyak banget berarti DM. Aduh DM itu mana bagian bahasa, tolongin bunda, bener apa enggak bunda, tolong coba cek segala macem. Ya. Heboh banget. Tapi melihat kasusnya sendiri, itu gimana pandangan bunda? Kalau kasusnya sendiri ini sebenarnya kasusnya kecil, remeh-temeh. Tapi kasus kecil itu jangan dibiarkan, ya. Mungkin RO ini ini menurut gua mungkin nggak nganggep, nyepelein, karena kan sebenarnya totalnya juga kan 1 M ya, 121 M kan. 1,3 kan itu kecil dong buat RO. Kalau kita menurut masalahnya dia nih, dia mentransfer 200 juta lebih, belum lagi kartu kredit bisa 300 jutaan kan. Kan kecil sebenarnya masalah 1 M itu. 3 bulan aja stop ini bisa terbayar sebenarnya. Belum lagi asetnya dia yang puluhan miliar, ada lagi ratusan miliar, kan kecil banget. Mungkin RO terlalu sibuk dengan kemarin kan dia lagi cinta banget. Abis mualaf itu kan memang betul-betul cinta banget sama Allah, sibuk umroh, sibuk membangun pesantren, membangun masjid gitu-gitu kan, sibuk pengajian, sibuk cari ustadz, sibuk belajar ngaji. Gue rasa ini terlupakan, terlena sama kehidupan lainnya. Iya, padahal sebenarnya kan kejarlah dunia,
Jangan kejarlah dunia seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Dunia harus diingat juga. Kejarlah akhirat seolah-olah engkau mati besok. Akhirat bisa dikejar terus, tapi dunia jangan dilupakan. Ini kan kita tinggal di dunia. Jadi ini masalah kecil yang mungkin bukan dilupakan, terlupakan. Karena asik dengan masalahnya juga gede-gede kan. Mana sidang, mana ini, mana segala cari-cari duit, mana live kan gitu-gitu kan. Terlupakan. Tiba-tiba kan yang terlupakan ini kaget. Seperti disenggol gitu, seperti dicek gitu. Tapi bagaimanapun juga polisi menetapkan status tersangka, berarti sudah melewati tahap penyelidikan di mana ada unsur pidana. Sudah pasti. Lalu apalagi ditetapkan TSK, berarti dia yang melakukan unsur pidana tersebut. Gak mungkin, biasanya jarang banget penyidik salah dalam memutuskan. Betul. TSK itu. TSK itu udah sampai berapa kali pemanggilan, penyidikan dulu baru next sidik kan gitu kan. Iya. Mereka juga harus meeting dulu untuk menentukan TSK kan bukan gak sembarangan. Apalagi untuk menetapkan status tersangka salah satunya harus ada niat jahat. Iya, gitu kan. benar. Jadi mungkin Ini udah kayak unsurnya udah dapet semua. Kontra gitu dari kita lihat Ruben Onsu itu baik apa segala macam, ternyata Bertanggung jawab, bertanggung baik. jawab. Ternyata di sini Lupa sih menurut gue. niat jahatnya didapatkan polisi. Sebenarnya niat jahatnya itu karena lupa. Kan gini, ada bukti transfer ada. Iya. Dan ada perjanjian. Aku ini ya, yang aku tahu ya. Misalnya aku nanam uang, aku transfer ke si A, ke dalam perusahaan ini, dalam mendapat keuntungan sekian. Keuntungan aku transfer uang, bukti transfer mana ada. Terus keuntungan dalam perjanjian itu aku belum pernah dapat. Nah, terus pas udah setahun misalnya kerjasamanya, aku minta kembali uang aku, belum juga direspon. Dapet di situ. Karena udah ada ngalir duit, sudah ada tanggung jawab yang nggak dilaksanakan, ada uang yang nggak dikembalikan, dapet. Apalagi waktu dipanggil mungkin lagi sibuk atau lagi apa. Aku seperti gini loh, orang jatuh itu karena cuman kulit pisang, nggak dianggap kepleset. Ini mungkin aku pleset atau hati-hati ya Pak, hati-hati ya, hati-hati say. Ini kepleset sih menurut aku, kepleset dengan duri kecil yang nggak dilihat itu bisa menusuk kaki kalau kena. Tapi ini dicubit sih menurut aku, kayak dicubit jadinya, jadi tersentak kan RO. Iya. Kemarin lagi pengajian. Iya. Dan itu menurut aku sih, tapi aku yakin itu nggak panjang, pasti RO cepat menyelesaikan. Harus cepat RO menyelesaikan, panggil pelapor, panggil yang menanamkan modal, yang kerja sama kamu, ngobrol maunya gimana, maunya apa buka lagi perjanjian baru, apa gimana lagi bentuknya nanti gimana, itu kayaknya bisa damai lah. Kalau menurut aku, yes, kemungkinannya bisa berarti. Restoran Jasip kemungkinan bisa. Aku yakin ini bisa, karena aku yakin seorang RO ini adalah orang yang bertanggung jawab. Sama anak-anak aja bertanggung jawab, sama mantan aja bertanggung jawab, sama adik-adik bertanggung jawab, dia orang bertanggung jawab. Itu hanya mungkin agak lupa. Tapi semua pendukungnya tetap kita sama RO. Itu gua lihat. Tetap sama RO. Iya, tetap pada di akun aku kan, di sosmednya aku, tenang Kak Tessa, kita tetap sama RO. Apapun kejadiannya, udahlah. Berarti itu yang bikin RO bisa kuat. Kalau dihujat lagi, kasihan psikisnya. Tapi itu yang bisa bikin dia kuat, karena hampir semua komen semua mendukung dia, semua mendoakan dia, hampir semua. Ancamannya berapa tahun nih? 4 kalau nggak salah, 4 tahun. Itu laporan 2025 Agustus juga kayaknya Agustus 2025. Harapan mungkin untuk RO Harapannya dan aku, pesan untuk RO. Iya, harapan aku kamu segera aja lah temuin, segera ngobrol, segera maunya gimana, cari titik tengah. Nggak usah bawa lawyer-lawyeran dulu, hati ke hati aja dulu. Oke, cari titik tengah, apa maunya pendana, apa maunya pelapor, ikutin ya sesuai dengan yang kamu mau, dan itu jangan dilupakan, harus juga sedikit kamu perhatikan hak dan kewajiban dari pendana. Sebenarnya gampang sih kalau kayak gitu.
mudah-mudahan pendana juga hati tergerak untuk berdamai. Karena masa sih nggak kasihan lihat RO yang kasusnya bertubi. Menurut aku sih gitu. Katanya pendananya perempuan, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu biasanya pakai hati ya. Mudah-mudahan segera menemukan titik damai, karena RO aku yakin dan aku garansi dia tidak ada niat untuk melarikan diri dan tidak ada niat untuk tidak bertanggung jawab. Aku yakin itu. Aku kenal dia dari tahun 2002, aku kenal Ruben, aku tahu orangnya bertanggung jawab, aku tahu orangnya tidak pernah nakal, tidak pernah jahat di mata aku ya, tidak pernah bermain uang di mata aku berteman lama. Aku yakin. Jadi buat pelapor semoga bisa berdamai itu sih. Dan RO ke depan kalau sudah damai agak di nomor satu kan lah sayang perjanjian ke orang. Mungkin RO terlalu sibuk, gua nggak mau dibilang bapak nggak bertanggung jawab, itu konsen di situ aja sehingga lupa nih kecil. Asetnya udah banyak loh, ratusan miliar kalau dia mau jual, tapi kan susah ngejual aset sekarang. Tapi kalau melihat dari perjanjiannya tuh nggak ada apa-apanya dengan asetnya. Nggak ada apa-apa. Itulah. Dia lagi konsen, kan banyak banget konsennya, konsen perceraian, konsen hak asuh anak. Saya orang tuh ayah kalau misalnya didekatin sama anak, dia akan pikirannya tenang. Tapi dia mencari anak, jadi pikirannya kusut gitu loh. Mencari anak, mencari Tuhannya, ya kan juga. Jadi pikirannya tuh nggak ini gitu. Jadi mudah-mudahan RO konsenlah dengan orang yang sudah menitipkan dana ke kamu, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, tapi kamu harus perhatikan juga sayang ya.